Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari langit membaca dunia dalam topik Tuhan sudah mati di Poso dan Ambon. Peristiwa konflik Poso dan Ambon. Pemirsa yang budiman, sewaktu masih kecil, kakak saya yang perempuan punya teman sekolah yang setiap pagi singgah di rumah mengajak kakak bersama-sama menuju ke sekolah. Teman kakak itu dalam pandangan saya sebagai anak kecil, termasuk perempuan yang berbadan tinggi besar. Ia setinggi pintu besi pagar halaman rumah kami. Karena badannya yang seperti itu sebagai anak kecil, saya seringkali menghayal bahwa Tuhan memiliki sosok seperti badan teman kakak saya itu. Sehingga setiap kali ia muncul di waktu pagi, khayalan saya membayangkannya sebagai Tuhan. Entah salah siapa. Yang jelas, saya telah menyalah tafsirkan kebesaran dan kemahaan Tuhan. Saya telah menyalahpahami kebesaran dan kemahaan Tuhan yang mengambil wujud sebagai perempuan tinggi besar teman kakak saya itu. Akan tetapi, persepsi Tuhan seperti itu sudah lama mati dalam khayalan saya. Tuhan itu juga mati tanpa saya repot-repot menguburkannya. Tuhan itu juga dimatikan oleh bertambahnya usia saya menjadi seorang, bukan anak-anak lagi. Tetapi yang lebih penting, karena semakin baiknya pengetahuan saya tentang Tuhan yang saya peroleh dari pendidikan atau sekolah. Pemirsa yang budiman, ketika saya mempunyai beberapa orang anak, dan di antara mereka ada yang suka bertanya mengenai Tuhan, saya sadar betapa tidak gampang menjelaskan Tuhan kepada anak-anak saya yang sekian orang itu. Saya ingat pengalaman masa kecil saya yang pernah menuhankan perempuan teman kakak itu. Sangat boleh jadi pada kepala atau hati anak-anak saya yang berbeda usia itu pun terdapat bermacam-macam Tuhan yang dipersepsi. Kalau 9 orang anak saya, maka boleh jadi ada 9 Tuhan pada 9 anak saya itu. Saya tentu berharap anak-anak itu dalam proses bertambahnya usia dan pendidikan mereka, akhirnya mengenal Tuhan yang sesungguhnya, yang diperkenalkan oleh semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, seperti anak-anak itu di masa lalu, tentara Iran memandang perang melawan Irak adalah perang di jalan Tuhan yang mereka persepsi. Demikian sebaliknya, tentara Irak juga percaya mereka di jalan Tuhan yang mereka persepsi. Mudah-mudahan persepsi kedua kelompok tentara tentang Tuhan itu adalah sama. Tapi kalau tidak sama, berarti ada 2 Tuhan yang memiliki jalan masing-masing. Di mana pada kedua jalan itu 2 kelompok bangsa berperang atas nama kedua Tuhan itu. Tidak lucu, karena kedua bangsa itu sama-sama beragama Islam. Artinya, fenomena perang kedua bangsa yang sama agama itu, ternyata ada 2 Tuhan yang berbeda dalam satu agama, atau ada satu Tuhan tetapi dipersepsi secara berbeda oleh 2 bangsa yang beragama yang sama. Lalu bagaimana Tuhan saudara-saudara saya beragama Kristen dan Islam di Poso dan Ambon ketika konflik di 2 kota itu begitu marak dan mengundang kehebohan? Orang bisa berkata,
bahwa Tuhan orang Kristen lain dari Tuhan orang Islam. Kalau begitu, ini berarti di Ambon dan di Poso ada dua Tuhan yang membiarkan umatnya masing-masing berbunuhan. Orang juga bisa berkata bahwa Tuhan orang Kristen dan Islam di Poso dan Ambon sesungguhnya hanya satu. Kalau begitu, ini berarti Tuhan yang satu ini pun membiarkan kedua umat yang berbeda itu saling berbunuhan. Mungkin juga ada yang berkata bahwa kitalah termasuk saudara-saudara Kristen dan Islam di Poso dan Ambon waktu itu telah keliru dan salah mempersepsi Tuhan. Tuhan yang kita persepsi adalah Tuhan yang menyebut perang agama bila yang turun ke medan perang adalah dua kelompok agama. Sedang perang salib di waktu lalu disebut perang agama, bukan perang dunia. Meski perang salib sebenarnya bisa disebut perang dunia menurut ukuran zaman waktu itu. Pemirsa yang budiman, ketika di Malino saudara seagama kita di Poso dan Ambon bersepakat menghentikan konflik, adakah Tuhan di Poso dan Ambon menjadi masyghul dan sedih karena kesepakatan itu? Entah. Yang pasti, dua kali pertemuan di Malino, Tuhan-Tuhan penghasut perang itu seharusnya dipikirkan ulang. Benarkah Tuhan-Tuhan itu adalah Tuhan yang sesungguhnya? Dan yang lebih pasti, Tuhan yang sesungguhnya tidak akan pernah mati. Sama pastinya, bahkan Tuhan-Tuhan penghasut perang itu pasti berangsur-angsur mati dan habis. Sejalan dengan semakin berdamainya saudara-saudara kita di Poso dan Ambon sampai saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.